Pada video sebelumnya, saya sudah membahas nilai nutrisi pada bahan pakan tepung keongmas, tepung bungkil kelapa, tepung ikan rucah, tepung azola kering, azola basah, ampas tahu kering, ampas tahu basah, kulit ari kacang kedelai, dan tepung bulu ayam. Bagi Anda yang baru menemukan video ini, dan ingin mengetahui nilai nutrisi pada setiap bahan pakan alternatif yang lainnya, Anda bisa menonton pada video sebelumnya, link videonya ada di deskripsi. Nilai nutrisi bahan pakan selanjutnya yaitu 1. Tepung cacing tanah lumbricus. Tepung cacing tanah lumbricus adalah tepung yang dibuat dari cacing tanah jenis Lumbricus rubeles, atau Lumbricus terrestris. Cacing-cacing ini dipelihara dalam lingkungan yang steril, dan diberi makanan yang sehat, sehingga hasil akhirnya adalah tepung yang kaya akan nutrisi seperti protein, asam amino, lemak, mineral, dan vitamin. Tepung cacing tanah lumbricus banyak digunakan sebagai pakan alternatif bagi hewan ternak, ikan, dan unggas. Bahan pakan tepung cacing tanah lumbricus ini termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi penguat. Nilai nutrisi pada tepung cacing tanah lumbricus yaitu protein kasar 65%, energi metabolisme 3250 kilokalori, serat kasar 2,5%, lemak kasar 7,5%, kalsium 1,1%, fosfor 0,55%, metionin 1,75%, dan lisin 3,5%. 2. Ampas kelapa kering dan basah. Ampas kelapa adalah sisa padat yang dihasilkan setelah daging kelapa diperas atau diambil santannya. Ampas kelapa biasanya terdiri dari serat-serat kasar yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia dan mengandung sedikit nutrisi. Meskipun begitu, ampas kelapa masih memiliki nilai nutrisi tertentu seperti serat kasar, protein, dan karbohidrat. Ampas kelapa sering dimanfaatkan sebagai pakan ternak, seperti bebek dan ayam. Ampas kelapa sebaiknya dikeringkan terlebih dahulu, untuk menghindari pertumbuhan bakteri atau jamur, yang dapat merusak kualitas pakan, serta mengurangi risiko terjadinya terkontaminasi oleh patogen, yang dapat membahayakan kesehatan ternak. Ampas kelapa mudah sekali busuk, oleh karena itu harus dikeringkan terlebih dahulu, jika ingin dijadikan bahan pakan ternak. Awas, nilai nutrisi ampas kelapa kering dan ampas kelapa basah berbeda. Bahan pakan ampas kelapa kering dan basah ini termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi energi. Nilai nutrisi pada ampas kelapa kering yaitu protein kasar 5,5%, energi metabolisme 2600 kilokalori, serat kasar 45%, lemak kasar 2,5%, kalsium 0,95%, fosfor 0,25%, metionin 0,1%, dan lisin 0,1%. Bagaimana dengan nilai nutrisi pada ampas kelapa basah? Nilai nutrisi pada ampas kelapa basah yaitu protein kasar 4%, energi metabolisme 2100 kilokalori, serat kasar 33,5%, lemak kasar 0,75%, kalsium 0,25%, fosfor 0,25%, metionin 0,1%, dan lisin 0,1%. Batas pemakaian ampas kelapa kering dan ampas kelapa basah ini, maksimal 15% dari total bahan pakan yang akan digunakan. 3. Tepung daun kelor. Tepung daun kelor adalah tepung yang dibuat dari daun kelor, atau Moringa oleifera. Daun kelor merupakan tanaman yang berasal dari daerah tropis, dan banyak tumbuh di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Tepung daun kelor mengandung nutrisi yang sangat baik, seperti protein, vitamin, mineral, dan antioksidan, yang dapat membantu meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak. Namun perlu diingat, bahwa penggunaan tepung daun kelor, sebagai pakan ternak juga perlu memperhatikan dosis yang tepat, dan kualitas pakan yang baik. Penggunaan tepung daun kelor dalam jumlah yang berlebihan, dapat menyebabkan keracunan, atau masalah kesehatan pada ternak. Bahan pakan tepung daun kelor ini, termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi penguat. Nilai nutrisi pada tepung daun kelor yaitu protein kasar 31%, energi metabolisme 3200 kilokalori, serat kasar 12,5%, lemak kasar 4%, kalsium 0,8%, fosfor 0,3%, metionin 0,45%, dan lisin 2,3%. Batas pemakaian tepung daun kelor ini, maksimal 20% dari total bahan pakan yang akan digunakan. 4. Lemna minor atau eceng kecil.
Lemna minor atau eceng kecil adalah sejenis tumbuhan air yang termasuk dalam famili Araceae. Tumbuhan ini memiliki daun-daun yang sangat kecil dan mengapung di permukaan air, sehingga sering juga disebut dengan daun terapung atau lumut air. Lemna minor sangat umum ditemukan di perairan yang tenang, seperti kolam, rawa-rawa, dan sungai-sungai yang lambat arusnya. Lemna minor juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, seperti untuk bebek, ayam, sapi, dan kambing. Lemna minor juga dijadikan bahan baku bioenergi, dan bahan baku industri farmasi dan kosmetik. Penggunaan lemna minor untuk pakan unggas dan ruminansia ini, sebaiknya lemna minor dikeringkan terlebih dahulu. Bahan pakan lemna minor ini, termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi protein. Nilai nutrisi pada lemna minor yaitu protein kasar 30%, energi metabolisme 1600 kilokalori, serat kasar 7,5%, lemak kasar 0,75%, kalsium 1,5%, fosfor 1,75%, metionin 0,65%, dan lisin 2,2%. Batas pemakaian lemna minor ini, maksimal 20% dari total bahan pakan yang akan digunakan. 5. Tepung cangkang telur. Tepung cangkang telur umumnya digunakan sebagai suplemen pakan untuk ternak, seperti ayam, bebek, dan sapi, untuk meningkatkan asupan kalsium dalam ransum ternak. Bahan pakan tepung cangkang telur ini, termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi mineral. Nilai nutrisi pada tepung cangkang telur yaitu protein kasar 1,5%, energi metabolisme 60 kilokalori, serat kasar 0,5%, lemak kasar 0,1%, kalsium 37,5%, fosfor 11%, metionin 0,06%, dan lisin 0,23%. Untuk pemberian tepung cangkang telur dalam pakan unggas, disarankan untuk memperhatikan takaran yang tepat, dan tidak memberikan terlalu banyak, karena dapat menyebabkan masalah kesehatan pada unggas, seperti kerusakan ginjal. Batas pemakaian tepung cangkang telur ini, maksimal 2% sampai dengan 5%, dari total bahan pakan yang akan digunakan. 6. Eceng gondok segar dan tepung eceng gondok kering. Eceng gondok atau Eihornia crassips adalah tanaman air yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Eceng gondok mengandung nutrisi seperti protein, karbohidrat, serat, dan mineral, sehingga cocok digunakan sebagai sumber pakan alternatif bagi ternak, khusus untuk pakan unggas. Pemberian eceng gondok sebagai pakan ternak dapat dilakukan dengan cara memberikan langsung. Eceng gondok yang masih segar bisa diberikan dalam bentuk silase atau tepung. Namun perlu diperhatikan bahwa penggunaan eceng gondok sebagai pakan ternak harus dilakukan dengan hati-hati, karena tanaman ini memiliki kandungan zat antinutrisi yang dapat berdampak buruk pada kesehatan ternak jika diberikan secara berlebihan. Nilai nutrisi pada eceng gondok segar yaitu protein kasar 2%, energi metabolisme 1250 kilokalori, serat kasar 15%, lemak kasar 0,35%, kalsium 0,4%, fosfor 0,07%, metionin 0,08%, dan lisin 0,4%. Batas pemakaian eceng gondok segar ini, maksimal 20% dari total bahan pakan yang akan digunakan. Bagaimana dengan nilai nutrisi yang terdapat pada tepung eceng gondok kering? Nilai nutrisi pada tepung eceng gondok kering yaitu protein kasar 12,5%, energi metabolisme 2250 kilokalori, serat kasar 27,5%, lemak kasar 2,5%, kalsium 1,25%, fosfor 0,45%, metionin 0,35%, dan lisin 0,65%. Batas pemakaian tepung eceng gondok kering ini, maksimal 25% dari total bahan pakan yang akan digunakan. Dan nilai nutrisi dari bahan pakan alternatif yang terakhir, yaitu 7. Daun pepaya segar dan tepung daun pepaya kering. Daun pepaya atau karika papaya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pakan unggas, terutama pada ayam dan bebek. Daun pepaya kaya akan nutrisi seperti protein, serat, vitamin, dan mineral, sehingga dapat memberikan manfaat kesehatan yang baik bagi unggas. Pemberian daun pepaya dapat dilakukan dengan cara diberikan langsung daun yang masih segar, bisa diberikan dalam bentuk silase atau tepung. Namun, perlu diperhatikan bahwa daun pepaya mengandung enzim papain, yang dapat mengganggu pencernaan unggas, jika diberikan dalam jumlah yang berlebihan.
Oleh karena itu, sebaiknya pemberian daun pepaya dilakukan dengan takaran yang tepat, dan tidak melebihi 10% dari total bahan pakan untuk unggas. Perlu diperhatikan bahwa beberapa varietas daun pepaya dapat mengandung senyawa yang beracun bagi unggas, seperti varietas yang menghasilkan getah susu. Oleh karena itu, pastikan untuk memilih varietas daun pepaya yang aman untuk diberikan sebagai pakan ternak. Nilai nutrisi pada daun pepaya segar yaitu protein kasar 18%, energi metabolisme 1500 kilokalori, serat kasar 13,5%, lemak kasar 1,5%, kalsium 2,3%, fosfor 0,25%, metionin 0,5%, dan lisin 1,5%. Batas pemakaian daun pepaya segar ini maksimal 10% dari total bahan pakan yang akan digunakan. Bagaimana dengan nilai nutrisi yang terdapat pada tepung daun pepaya kering? Nilai nutrisi pada tepung daun pepaya kering yaitu protein kasar 22,5%, energi metabolisme 3000 kilokalori, serat kasar 12,5%, lemak kasar 6,5%, kalsium 2,5%, fosfor 1%, metionin 2%, dan lisin 1,6%. Batas pemakaian tepung daun pepaya kering ini maksimal 20% dari total bahan pakan yang akan digunakan. Itulah 7 bahan pakan dari ke-34 bahan pakan alternatif yang dilengkapi dengan nilai nutrisinya yang wajib Anda ketahui. Saya harap para peternak unggas di seluruh Nusantara menjadi peternak yang sukses karena dapat memanfaatkan bahan pakan alternatif yang terdapat di sekitar kita. Terkadang saya miris melihat para peternak di Indonesia yang selalu gagal dalam usaha ternak unggas. Kegagalan ini disebabkan dari harga jual daging dan harga jual telur yang tidak sebanding dengan harga pakan dari pabrikan yang selalu merangkak naik. Dengan adanya bahan pakan alternatif ini, diharapkan peternak di seluruh Indonesia tidak mengandalkan pakan dari pabrikan lagi. Sekarang saya kembalikan ke Anda, apakah terus akan menggunakan pakan dari pabrikan atau beralih ke pakan alternatif yang murah meriah seperti harga kerupuk? Tolong dikoreksi, jika ada kesalahan pada nilai nutrisi bahan pakan alternatif ini. Silahkan diisi di kolom komentar, dengan didasari ilmu ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih sudah menonton video ini tanpa di-skip. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.